Pemilik warung makanan ini mengamuk dan menolak lapaknya dibongkar oleh petugas Satpol PP Kota Padang, Sumatera Barat. Lapak pedagang kaki lima ini dibongkar karena mendirikan bangunan liar di sepanjang badan jalan. Walaupun sempat diwarnai kericuhan, penertiban tetap dilakukan oleh petugas yang dikawal oleh 3 pilar kecamatan. Sebelumnya petugas telah memberikan peringatan untuk tidak berjualan dan mendirikan lapak yang berdampak pada penyempitan ruas jalan. Ini harus kita rapikan karena kemarin kan sudah dibersihkan oleh PUPR salurannya. Nah, tinggal lagi bangunan-bangunan liarnya yang kita bersihkan pada hari ini. Penertiban PKL ini rutin digelar dalam rangka persiapan pemerintah Kota Padang sebagai tuan rumah kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI yang rencananya digelar pada tanggal 7 hingga 10 Agustus mendatang. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Aksi pedagang yang mengamuk saat lapaknya ditertibkan oleh petugas Satpol PP di Padang, Sumatera Barat menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Kami juga akan membahas perkembangan terkini kasus kematian Brigadir Joshua Huta Barat, di mana 25 anggota Polri telah diperiksa tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan iNews Prime. Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo diperiksa selama 7 jam dalam kasus dugaan pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Pemeriksaan tersebut merupakan pemeriksaan Sambo yang keempat kalinya. Kepala Divisi Propam Nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat selama 7 jam di Bareskrim Polri. Verdi Sambo diperiksa sejak pukul 10 pagi hingga pukul 5 sore tadi. Aksi saling dorong antara anggota Provos dan awak media tak terelakkan saat para pewarta mencoba meminta keterangan dari Sambo. Saya sudah memberikan keterangan apa yang saya ketahui, saya lihat, saya saksikan terkait dengan peristiwa yang terjadi di rumah dinas saya Duren 3. Mari sama-sama kita percayakan kepada tim khusus yang akan menjelaskan cara terang-benderang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk lengkapnya silakan tanyakan kepada penyidik. Verdi Sambo telah 4 kali diperiksa dalam kasus kematian Brigadir Joshua. Sebelumnya dirinya telah diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Polres Jakarta Selatan dan penyidik Polda Metro Jaya. Jenderal Bintang 2 ini pun bahkan meminta maaf kepada Polri atas kasus penembakan yang terjadi di rumah dinasnya di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Kadif Propam nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo minta maaf atas tragedi penembakan Brigadir Joshua Huta Barat di rumah dinasnya. Verdi Sambo juga minta publik untuk tidak berasumsi sehingga menyebabkan informasi simpang siur. Saya sudah memberikan keterangan kepada penyidik Polres Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya, dan sekarang yang keempat di Bareskrim Polri. Selanjutnya, saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf kepada institusi terkait peristiwa yang terjadi di rumah dinas saya di Duren 3. Kemudian yang kedua, saya selaku ciptaan Tuhan menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri. Demikian juga saya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Semoga keluarga diberikan kekuatan. Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan saudara Joshua kepada istri dan keluarga saya. Selanjutnya saya harapkan kepada seluruh pihak-pihak
dan masyarakat untuk bersabar, tidak memberikan asumsi persepsi yang menyebabkan simpang siurnya peristiwa di rumah dinas saya. Saya mohon doa agar istri saya segera pulih dari trauma dan anak-anak saya juga bisa melewati kondisi ini. Tidak hanya memeriksa Verdi Sambo dan menetapkan Baradae sebagai tersangka, polisi juga memeriksa 25 anggota Polri yang diduga melanggar etika terkait kasus tersebut. Dengan arahan Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu bahwa beliau memerintahkan kepada kami untuk membuka secara transparan, jujur, sehingga proses penyidikan ini betul-betul bisa dipahami dan masyarakat tentunya menginginkan bahwa proses penyidikan yang kita lakukan juga betul-betul transparan. Beberapa waktu yang lalu kita sudah melaksanakan penonaktifan, kemudian juga kita membuka ruang untuk melaksanakan otopsi ulang, dan kemarin telah dilaksanakan penetapan tersangka, dan saya kira nanti secara khusus Pak Kabar Eskrim akan menjelaskan. Namun malam ini saya akan menjelaskan beberapa informasi yang kita dapat dari pemeriksaan tim Irsus. Karena ini juga menjadi penting bagi masyarakat yang beberapa waktu lalu mungkin menanyakan masalah terkait dengan CCTV rusak, yang tentunya ini juga menjadi hal-hal yang harus kita jelaskan. Jadi tim Irsus yang dipimpin oleh Irwasum telah memeriksa sampai saat ini 25 personel dan proses masih terus berjalan, di mana 25 personel ini kita periksa terkait dengan ketidakprofesionalan dalam penanganan TKP dan juga beberapa hal yang kita anggap bahwa itu membuat proses olah TKP dan juga hambatan-hambatan dalam hal penanganan TKP dan penyidikan yang tentunya kita ingin tiga personil Pati Bintang 3, Kombes 5 personil, AKBP 3 personil, Kompol 2 personil, Pama 7 personil, Bintara dan Tamtama 5 personil. Dari kesatuan di Propam, Polres, dan juga ada beberapa personil dari Polda akan menjalankan proses pemeriksaan. Pemirsa, nama Irjen Pol Verdi Sambo menjadi sorotan sejak baku tembak Brigadir Joshua dengan Barada Eliezer Pudihang Lumiu terungkap ke publik. Hari ini pertama kalinya Sambo muncul ke publik sejak 26 hari kasus tersebut mencuat. Setelah lebih dari 3 minggu dinanti kemunculannya secara terbuka, Kadif Propam nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo akhirnya muncul. Ia datang ke Bareskrim Polri untuk diperiksa terkait kasus baku tembak Brigadir Joshua dengan Barada Eliezer. 7 jam Sambo diperiksa Bareskrim. Ia mengaku sudah menjawab semua pertanyaan yang diajukan penyidik.
Sambo meminta publik tidak berasumsi apapun terkait penembakan Brigadir Joshua di rumah dinasnya di Duren 3, Jakarta Selatan. Saya sudah memberikan keterangan apa yang saya ketahui, saya lihat, saya saksikan terkait dengan peristiwa yang terjadi di rumah dinas saya Duren 3. Mari sama-sama kita percayakan kepada tim khusus yang akan menjelaskan secara terang-benderang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk lengkapnya silakan tanyakan kepada penyidik. Sosok Sambo mendapat sorotan lantaran kasus ini baru terungkap 2 hari setelah kejadian. Sederet syakwa sangka publik pun muncul sehingga Kapolri pun harus membentuk tim khusus dan menonaktifkan Sambo dari posisi Kadif Propam agar penyelidikan berjalan transparan dan independen. Oleh karena itu, malam hari ini kita putuskan untuk Irjen Pol Verdi Sambo untuk sementara jabatannya dinonaktifkan. Dan kemudian jabatan tersebut saya serahkan kepada Pak Wakapolri. Posisi Sambo dalam kasus ini pun terus-menerus disorot publik. Saat adu tembak antara korban dengan tersangka Barada Eliezer yang diduga dipicu oleh pelecehan terhadap istri Kadif Propam nonaktif, sang jenderal mengaku tidak berada di rumah. Ia sedang melaksanakan tes PCR COVID-19 sepulangnya dari Magelang, Jawa Tengah. Selain itu, kamera pengawal CCTV yang seharusnya menjadi petunjuk di rumah dinas Irjen Verdi Sambo pun disebut rusak. Inilah yang dianggap janggal dalam kasus kematian Brigadir Joshua. Setelah ramai diperbincangkan, belakangan polisi mengaku bukti CCTV telah didapat di sekitar rumah dinas sang jenderal. Kini penyidikan kematian Brigadir Joshua telah memasuki babak baru dengan ditetapkannya Barada Eliezer sebagai tersangka. Lalu apa tanggapan pihak keluarga atas perkembangan terbaru kasus tewasnya Brigadir Joshua? Sudah bergabung bersama kami ayah almarhum Brigadir Joshua, Samuel Huta Barat, dan juga kuasa hukum Samuel Huta Barat yang juga Ketua Lawyer Huta Barat Indonesia, Peo Marujahan Huta Barat. Selamat malam Pak Samuel dan juga Pak Peo. Selamat malam. Selamat malam. Iya, nampaknya ada delay yang berkepanjangan. Saya langsung ke pertanyaan. Terima kasih atas waktunya untuk hadir berdiskusi pada malam hari ini. Pak Samuel, kami ingin tahu, sedikit banyak pasti Anda sudah dengar apa yang disampaikan Pak Verdi Sambo dalam pemeriksaannya hari ini. Untuk pertama kalinya, beliau menyatakan bela sungkawa atas berpulangnya anak Anda. Apa tanggapan Anda? Ya, tanggapan saya bagi ucapan Pak Verdi Sambo berbelasungkawa, kami keluarga kami pintu terbuka bagi siapapun yang mengucapkan belasungkawa. Hingga saat ini sudah hampir sebulan anak kita meninggal dunia. Apa tanggapan Anda untuk pertama kalinya yang bersangkutan menampakkan diri depan publik dan termasuk diperiksa untuk pertama kali tentu saja di Bareskrim Polri, Pak Samuel? Ya, tentu ini Pak Verdi Sambo tampil di publik itu berarti sudah penuh tahapan demi tahapan soal penyidikan, makanya Pak Verdi Sambo timbul di publik. Lalu pertanyaan saya berikutnya adalah apa ekspektasi Anda dengan kemudian ada beberapa personil yang dinonaktifkan, kemudian juga ada 25 orang yang diperiksa dan tahapan yang sudah berjalan saat ini yang dilakukan oleh tim Polri?
soal itu saya serahkan. Pak Samuel menyerahkan kepada saya. Pak Bram gimana? Iya, silakan Pak PO. Pertanyaan saya lebih kepada tanggapan setelah kemudian prosesnya berjalan saat ini, dan termasuk Lawyer Huta Barat, Anda sebagai ketuanya menindaklanjutinya setelah bertemu dengan Menko Polhukam. Bisa diceritakan proses ini semua? Ya, karena ditanya ekspektasi, jadi izinkan untuk kami terangkan posisi saya di sini adalah sebagai advokat yang mewakili Marga Huta Barat. Dan Bapak Samuel ini adalah merupakan bagian dari kami karena yang bersangkutan Marga Huta Barat ya. Jadi saya bukan advokat dari Bapak Samuel Huta Barat karena ada pengacara lain ya. Jadi gini, kita perlu terangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022, setelah mengamati kasus yang lebih 20 hari ini, kami mengadakan konferensi pers dan mengatakan ada 2 distorsi yang bisa mengganggu proses hukum dari kasus adik dan anak kami. Apa itu? Yang pertama, kita katakan bahwa ada dasar hukumnya. Proses hukum di Polda Metro Jaya itu kami tuntut secara moral harus ditarik ke Mabes. Puji Tuhan, syukur alhamdulillah tidak berlangsung dalam lebih dari 1 hari. Hari Sabtu Mabes mengumumkan kasus di Polda Metro Jaya ditarik jadi satu kesatuan dengan kasus di Mabes Polri. Nah, kemudian kami sangat terkejut. Marga Huta Barat beserta dengan Bapak Samuel Huta Barat dibuka pintunya, Pak Mahfud bersedia untuk beraudiensi di hari Jumat. Jadi hari Jumat itu kita katakan, Pak, faktanya kita ngomong 2 hal. Jadi kalau kebenaran itu lokomotif, kami percaya kami tidak bicara proses penyidikan. Kami berbicara pada rel harus benar. Rel itu apa? Proses hukum dan manajemen penyidikan di kasus ini. Nah, Pak Mahfud mendengarkan, tapi ada satu lagi, Pak. Ada satu yang jadi concern kami, Marga Huta Barat. Hampir 3 minggu Bapak Samuel Huta Barat secara keluarga dan Marga Huta Barat itu mendapatkan sebagian tuduhan, bahkan fitnah, bahwa dari proses awal sudah dikatakan adanya tindak pidana dan ini dilakukan oleh anak kami, adik kami, dan sejak saat itu ada stigma mengatakan bahwa Brigadir Joshua Huta Barat ini adalah pelaku pencabulan dan melakukan tindakan pidana. Polisi mengatakan Baradae melakukan self defense, membela diri, sehingga dia tidak bisa disalahkan kalau mengakibatkan matinya secara tragis anak kami. Pak, tolong Pak, pepatah mengatakan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kami minta keganjalan, keanehan dan lain macam itu jangan dipolemikan lagi. Ada pasal 221 KUHP mengatakan kalau polisi menutup-nutupi, maka demi hukum ada namanya obstruction of justice. Nah, begitu ketemu Pak Mahfud hari Rabu, kami sangat terharu malamnya mendengarkan adanya konpres dari Mabes yang sangat dakdikduk kami saat itu. Apakah tersangkanya anak kami, adik kami, atau gimana ini, kata bapak saya ini. Ternyata disebutkan tersangka adalah Baradae. Nah, ini menurut kami tips of the iceberg. Puncak gunung yang kecil sudah muncul dari laut. Ini adalah suatu awal di mana kebenaran mulai dibuka kasus ini. Belum selesai itu, tadi malam kami mendengar barusan bahwa Kapolri, kami mengucapkan terima kasih, ada Irwasum dan ada Kabar Eskrim mengatakan akan dimulainya proses dugaan obstruction of justice. Tentu kita harus terbuka melihat apakah pelanggaran kode etik atau tindak pidana. Saya coba bergeser ke Pak Samuel lagi. Dari posisi kami mengucapkan terima kasih pertama kepada Pak Presiden Joko Widodo, Pak Mahfud, Kapolri,
Silakan. Iya, nampaknya ada delay dan ini menjadi gangguan komunikasi, tapi kita terus lanjutkan. Saya ke Pak Samuel kembali. Pak Samuel, kita baru dengarkan apa yang disampaikan oleh Kapolri. Setidaknya ada 3 jenderal, bintang 3 disebutkan yang dalam tanda kutip mempengaruhi kasus itu. Apa tanggapan Anda? Tanggapan saya itu kan udah hak prerogatif oleh Pak Listio Sigit yang sudah bisa menilai atas pergeseran perwira-perwira tinggi itu. Oke. Tapi bahwa kemudian Baradae ditetapkan sebagai tersangka, disebutkan tadi sudah mulai lapang, artinya sudah mulai terbuka. Dalam bahasa halak kita disebutkan hasitongan naing tardas, artinya sedikit lagi kebenaran akan terungkap. Kita ingin tahu, apa tanggapan keluarga di kampung Anda, di kampung kita sana, di Jambi? Ya. Tanggapan keluarga di Jambi dan tanggapan saya semuanya keluarga, ini adalah langkah awal untuk mengungkap peristiwa yang terjadi kepada anak kita. Ini adalah langkah awal. Oke, kalau Anda bisa sampaikan sesuatu kepada yang disebutkan tadi oleh Pak PO, ada banyak petinggi negeri yang memberikan perhatian khusus pada kasus ini. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada pihak-pihak tersebut? Yang pertama sekali saya sampaikan apresiasi kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang begitu sangat memperhatikan permasalahan ini mulai dari awal. Sudah sampai 3 kali Pak Presiden menyinggung soal ini. Begitu juga kepada Bapak Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD yang begitu bersedia menerima kedatangan kami pada hari Jumat yang lalu. Saya di sana mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mahfud MD atas apresiasi Pak Mahfud MD soal permasalahan ini, dan Pak Mahfud MD menampung semua keluhan-keluhan kami tentang kasus yang belum begitu terungkap sudah mencapai hampir 1 bulan. Dan begitu juga kepada Bapak Kapolri Pak Listio Sigit, kami sangat mengapresiasi atas perintah Pak Jokowi kepada Bapak Kapolri yang begitu sudah membentuk tim khusus untuk penyelidikan kasus anak kita ini. Kesemuanya itu kami mengucapkan terima kasih, kiranya tim yang sudah dibentuk Presiden berjalan dengan baik dan jujur dan transparan. Ya, terima kasih Mauliate Pak PO, Mauliate Pak Samuel atas waktu, dan saya ulang sekali lagi bahwa hasitongan naing tardas itu adalah bagian dari ada gium yang disampaikan di kalangan Batak yang menyatakan kebenaran akan terungkap pada waktunya. Terima kasih sekali lagi Bapak-bapak atas waktunya. Horas.